Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring atau dalam jaringan atau online untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 di semester gasal ini. Walaupun kita tahu bahwa pembelajaran ini paling enak, paling nyaman ketika dilakukan secara tatap muka. Akan tetapi karena pandemi COVID-19 ini, kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran seperti ini. Akan tetapi semoga tidak mengurangi semangat dari anak-anak semua dalam belajar, bagaimanapun kondisinya tetap kita syukuri. Kemudian sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan seksama, saya persilakan. Ya, cukup. Oke, di sini saya mengampu matematika peminatan di kelas 10 MIPA 3 dan 10 MIPA 4. Dan 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2 itu sebenarnya adalah Bu Risti. Akan tetapi untuk model pembelajaran daring ini kita jadikan perumpun-rumpun jadi perangkatan. Untuk matematika peminatan akan saya ampu. Di samping itu juga Bu Risti sedang tidak bisa melakukan pembelajaran daring karena kemarin melahirkan, ya, hari Ahad kemarin Bu Risti melahirkan putranya. Oke. Untuk materi matematika peminatan di semester ini hanya ada satu bab atau satu KD, yaitu eksponensial dan logaritma. Seperti apa? Nanti saya berharap dalam waktu satu semester ini bisa selesai. Bahkan saya berharap sebelum waktunya habis kita sudah bisa selesai karena sedikit. Nah, nanti ada sisa waktu mungkin bisa digunakan untuk menambah jam pada matematika peminatan. Kenapa? Karena matematika peminatan, matematika wajib. Kenapa? Karena matematika wajib materinya sangat banyak. Oke, perkenalkan, nama saya Prapasta Jayantara. Kalian bisa panggil Pak Prasta. Kalian bisa panggil dari nama ini. Terserah mau panggil namanya Prasta, atau Pasta, atau Prapasta. Pak Prapasta, saya persilahkan. Tidak ada ketentuan baku kalian harus manggil saya bagaimana. Oke. Sesuai judul, kita hari ini akan bicara eksponensial. Jadi langsung masuk ya, nggak perlu perkenalan karena kita sudah tidak bisa tatap muka. Nanti kita perkenalan lebih lanjut ketika tatap muka. Hari ini kita langsung masuk materi saja. Karena saya yakin kalian sudah kangen untuk belajar, sudah berapa bulan? Sejak bulan Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulan kalian tidak belajar. Saya kira sudah kangen, maka hari ini kita langsung mulai pembelajarannya. Mungkin bagi kalian akan asing sekali apa itu eksponensial. Apa itu logaritma, apa itu? Sebenarnya mereka itu satu kesatuan, saling inverse, saling berkebalikan. Tapi saya sampaikan dulu untuk yang eksponen. Nah, bilangan eksponen itu apa? Kita punya definisi seperti ini. Ini definisi. Misalkan N bilangan asli dan A bilangan real. Bilangan asli itu apa? Bilangan yang dimulai dari 0 atau dari 1? Dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan real ini apa? Ya, semua bilangan, min 1, 0, 1, kemudian setengah, min 1/4, min 3, dan seterusnya. Itu semua masuk bilangan real. Kemudian bilangan rasional seperti ini kan masuk di bilangan, semua bilangan. Ya. Nah, kita tuliskan sebagai yang namanya eksponen itu A pangkat N. Dibaca apa ini? A pangkat N. Dan dinyatakan sebagai ini.
A pangkat N artinya apa? A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Nah, ini pangkat ini sebanyak N kali. Kemudian, A ini nanti kita sebut sebagai basis. A ini sebagai basis. N ini sebagai pangkat atau eksponen. Jadi, eksponen itu adalah sebenarnya pangkat. Bisa saja ini saya tulis bilangan berpangkat. Di SMP sudah. Nah, hanya mengingatkan saja, hari ini pertemuan pertama hanya mengingatkan, nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk ke eksponen, persamaan eksponen yang sesungguhnya ya. Yang merefresh. Nah, contohnya seperti ini. Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk berpangkat. Bisa? Sangat mudah sekali ya. Pertama yang A. Melihat ya, definisinya seperti ini. A pangkat N adalah A kali A kali A sebanyak N kali. Kalau ini, kalau contoh sederhananya seperti ini. Saya punya 3 pangkat 4 berarti, nah saya beri pilihan, yang atas atau yang bawah nanti. 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 4 kali 4 kali 4. Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Kenapa? Perkalian bilangan A sebanyak N kali. Perkalian bilangan 3 sebanyak 4 kali. Nah, ini ada 3 kali 3 kali 3, ada 3, ada 4 kali. Sama seperti contoh ini. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5 ditulis sebagai 5 pangkat 4. Atau ada pilihan 4 pangkat 5. Yang benar mana? Kiri atau kanan? Kiri ya, yang ini ya. 5 pangkat 4. Jadi dikalikan sebanyak 4 kali. Yang B, negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7. Negatif 7 pangkat 3. Nah ini. Sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga kali sepertiga. Ya sudah. Apa ada yang angka di situnya? Sepertiga. Berapa kali sepertiganya? 5 kali. Berarti pangkat 5. Ini seperti ini. Ya sudah, tulis saja. Min 2A pangkat 3. Paham? Sangat mudah ya? Sangat mudah sekali. Nggak ada yang sulit. Oke, selanjutnya kita mengenal sifat dasar dari eksponen. Sifat dasar eksponen itu ada 3. Yang pertama, yang tadi sesuai definisi, ketika A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N kali. Nah, sekarang muncul seperti ini. Kalau pangkatnya itu bilangan negatif. Nah, kita bisa merubah pangkat negatif itu menjadi pangkat positif dengan cara seperti ini. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini sifat dasarnya. Nanti kalau pembuktian secara kita bertemu aja. Kamu terima aja. Nah, jadi kalau saya misalkan punya, kalau saya misalkan punya 3 pangkat min 4, bisa saya tulis sebagai 1 per 3 pangkat 4. Kemudian kalau saya punya 4 pangkat min 2, berarti saya bisa tulis 1 per 4 pangkat 2. Kalau bilangan positif ini bisa nggak dijadikan per seperti ini, Pak? Misalkan saya punya 2 pangkat 3, diper kan jadi bisa. Bisa saja 1 per 2 pangkat. Kalau di sini sudah positif, di sini ganti negatif. Kalau di sini sudah negatif, di sini positif. Tapi nanti yang akan kita pakai paling banyak yang ini. Ini jarang digunakan. Nah, aneh. Ya, merubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Kecuali soalmu seperti ini. Ada soal 1 per 3 pangkat min 4. Rubah ke dalam bentuk pangkat positif. Jadinya 3 pangkat 4. Itu ya. Nah, contohnya. Kemudian yang ketiga adalah sifat dasarnya adalah ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, ketika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Itu kata kuncinya. Ini akan kalian pakai terus nanti sampai kelas 12. Ingat ya, berapapun bilangannya,
berapapun bilangannya dipangkatkan 0 sama dengan 1. Nah, berapapun 1 juta pangkat 0 hasilnya 1. 1 triliun pangkat 0 hasilnya 1. Paham ya? Asalkan A itu tidak 0. Sekarang saya tanya 0 pangkat 0 itu berapa? Nol pangkat 0 itu kalau di dalam matematika dikenal sebagai bentuk tak tentu. Nanti kalian akan pelajari di pelajaran berikutnya. Belum sekarang, belum. Nah, sekarang kita akan mengenal sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bulat negatif sebenarnya ini sudah kita singgung di sini. Di poin B ini adalah bulat negatif. Ini bulat 0. Kemudian kita bulat positif. Bagaimana sifatnya? Ada 5. Kita akan kupas satu persatu. Ya. Mulai dari yang pertama. Ketika saya punya A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kalau dikali jadinya pangkatnya di jumlah. Ya. Kalau dikali pangkatnya jadinya di jumlah. Syaratnya apa? Ini sama basisnya bilangan pokok. Ya, jadi saya belum menerangkan ya. Nah, ini kan basis. Nama lain basis adalah bilangan pokok. Ya, jadi kalau ininya sudah sama, kita tinggal lihat pangkatnya. Kalau di sini kali, berarti pangkatnya tinggal di jumlah. Kok bisa tuh Pak? Contohnya seperti ini. Saya punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Bilangan pokoknya sama kan? Yang berbeda apanya? Pangkatnya. Coba kita uraikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu menjadi 2 kali 2 kali 2. 3 kalian. Nah, kemudian kita kalikan di sini. Kalikan pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Ini sebanyak 4. Ini sebanyak 3. Coba kita jumlahkan total. Ada berapa perkalian 2-nya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 2 pangkat 7. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menjabarkan seperti ini. Kita tinggal menjumlahkan pangkatnya dengan pangkatnya. Sehingga ketika ditanya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, 2 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Selesai. Paham ya? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian pembagian juga sama. Berbedanya apa? Ketika perkalian ini menjadi plus, ketika pembagian di sini jadi min. Nanti kita bahas. A kali B dipangkatkan N, ya sudah masing-masing dipangkatkan N. A-nya dipangkatkan N, B-nya dipangkatkan dengan N. Pembagian sama, kalau dibagi juga A pangkat N dibagi B pangkat N. Kemudian kalau ada pangkat yang dipangkatkan, A pangkat M dipangkatkan N. Nah, kalau pangkat dipangkatkan menjadinya adalah perkalian. Nah, ya. Kalau ada misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, ya sudah 2 kali 2 pangkat yang ini dikalikan. 3 kali 4 sama dengan 2 pangkat 12. Selesai. Udah ya? Udah. Kita urai satu persatu. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Tadi sudah dapat kita buktikan. Coba kalau seperti ini kalian jabarkan satu-satu. Ini 3 pangkat 5 berarti perkalian 3 sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 5 masih bisa dijangkau. Nah yang ini 100 jal. Buku mula entek. Ya. Ada 3 sebanyak 100 kali. Maka kita dengan sifat yang pertama ini kita dapatkan bilangan pokoknya sudah sama 3. Sudah kita tulis 3. Ini kali berarti tinggal menjumlahkan pangkatnya. 5 ditambah 100 berarti 3 pangkat 105. Selesai. Udah? Mudah sekali. Berikutnya, wah ini sudah ada variabelnya, ada A-nya. 4 pangkat 5, 4A pangkat 5 dikalikan 3A pangkat 10. Ya sudah, lanjutkan aja. 4.
Ini kita bisa urai gini kan, 4 kali A pangkat 5 dikalikan 3 dikalikan A pangkat 10. Berarti yang ada variabelnya, bilangan pokoknya dikumpulkan. Yang enggak ada A-nya dikumpulkan sendiri. Berarti 4 kali 3 kali A pangkat 5 kali A pangkat 10. Nah, sekarang kalikan sendiri yang enggak ada A-nya. 4 kali 3, 12. Ini seperti aljabar kalian kelas 8 loh ya. Rumus apa? Ini saya anggap sudah paham karena itu pelajaran SMP. A pangkat 5 kali A pangkat 10. A-nya sama ya. Sudah bilangan pokoknya A. Karena perkalian pangkatnya dijumlahkan. 5 plus 10. Berarti 12 A 5 plus 10. 15. Jadi hasilnya 12A pangkat 15. Ini perkalian ini dihilangkan tidak apa-apa. Karena sudah bisa. Paham? Silahkan kalian putar lagi videonya kalau belum paham. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, bagaimana? Kalian mengerjakan bentuk yang sudah ada variabelnya. Sudah, kita kerjakan saja. Kita kalikan satu-satu, seperti dulu. Di kuadrat ya. Ini kali ini, kemudian ini kali itu. Ini kali ini kali itu. Sudah satu-satu ini dulu. 2x pangkat 3 dikalikan 4x pangkat 5. Kalau bingung tulis saja. 2x pangkat 3. Kalinya saya buat titik ya. Titik 4x pangkat 5. Kemudian ini dengan belakang. 2x pangkat 3 plus 5x pangkat 3. Karena tanya plus di sini plus. Plus 2x pangkat 3 dikali 5. Oh Y ya, pangkat 3. Kemudian ini belakang dengan depan. Min 3y kuadrat dikali 4x pangkat 5. Min 3y kuadrat dikali 4x pangkat 5. Nih, min 3y kuadrat dengan plus 5y pangkat 3. Ini min kali plus, min ya. Kita tulis dulu min. Kemudian kita tulis 3y kuadrat 5y pangkat 3. Sudah. Yang angka kita kalikan angka. 2 kali 4, 8. Nah ini kalau bingung ya sudah kita tulisin dulu. X pangkat 3, X pangkat 5. Ini yang angka kali angka. 10, X pangkat 3, Y pangkat 3. Min 12, Y pangkat 2, X pangkat 5, min 15. Ya 5, 15. Y pangkat 2, Y pangkat 3. 8. Ingat ya, sifat satu berlaku ketika apa? Bilangan pokoknya atau basisnya sama. Kalau berbeda, kita tidak bisa mengoperasikan. Ini yang awal, paling depan. Sama tidak? Sama, X dengan X. Sudah tinggal tulis X. Karena perkalian, pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 5, 8. Sudah. Yang kedua, X dan Y sama atau berbeda? Berbeda. Bisa nggak dioperasikan? Tidak. Ya sudah, bentuknya seperti ini aja. 10, X pangkat 3, Y pangkat 3. Min. Y dengan X. Sama atau beda? Beda. Bisa dioperasikan? Tidak. Ya sudah. Ya tulis 12. Karena X-nya itu lebih tua dari Y, maka kita taruh di depan ya. X pangkat 5, Y kuadrat. Hanya penulisannya dirubah aja. Biar lebih cantik sih itu di depan. Min 15. Y dengan Y sama atau berbeda? Sama. Bisa dioperasikan? Bisa. Tandanya apa? Perkalian. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 2 tambah 3. Udah selesai. Berarti jawabannya adalah yang paling sederhana. 8x pangkat 8 plus 10x pangkat 3y pangkat 3 min 12x pangkat 5y pangkat 2 min 15y pangkat 5. Selesai. Jika masih ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di grup WA ataupun Google Classroom. Saya persilahkan. Nah, ini tugas satu kamu. Nanti akan ada tugas. Dikerjakan di buku tulis. Atasnya kasih nama, nomor kelas. Nah, ini nomor satunya ini.
Nanti akan di-share di grup juga tugasnya. Selanjutnya, sifat kedua. Sifat kedua ini adalah sifat pembagian. Sifat pembagian ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per min N. Nah, contohnya gini. Ini contoh dengan angka aja. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat berapa? 3 misalkan. Apakah benar hasilnya 2 pangkat 5 dikurangi 3? Berarti nanti apakah benar hasilnya 2 pangkat 2? Kita cek di sebelah kiri. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 5 kan perkalian 2 sebanyak 5 kali. 2, 3, 4, 5. Yang bawah sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Ada nggak yang bisa dicoret? 1 coret. Ini coret. Ini coret. Nah tinggal 2 kali 2. Atau sama aja ini 2 dipangkatkan 2. Sama tidak? Bodoh. Nah, sama saja. Paham? Oke, kita latihan. Coba, kalau ini angkanya masih kecil, 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 3. 5, 3 itu bisa dicangkul. Nah, ini 100. Lah keju tanganmu. Yang bawah 34. Ini udah, kita pakai sifat-sifat saja. Berarti kalau basisnya sama, bilangan pokoknya sama, kita tinggal melihat pangkatnya. Kalau ini pembagian berarti dikurangi. Berarti 5 pangkat 100 dikurangi 34. Berarti 5 pangkat berapa? 66. Ya, 66. Selesai. Udah gitu aja. Yang ini. Wah, ini sudah ada pembagian. Di dalam pembagian ada perkalian. Bagaimana, Pak? Sudah. Kita kerjakan dulu. Yang bawah ini kan rumit ya, rumit kita kerjakan dulu. 7 pangkat 3. Lihat, bilangan pokoknya sama atau beda? Sama, tulis dulu. Apa operasinya? Perkalian. Kalau perkalian tadi apa? Pangkatnya dijumlah. Ya udah, 10 tambah 5 sama dengan 15. Ya. Oke. Nah, sekarang ini bilangan pokoknya sama atau beda? Sama, tulis lagi 7. Bentuknya apa? Pembagian. Berarti pangkatnya dikurangi. Yang atas dikurangi bawah loh ya. Jangan mentang-mentang di sini 15 tinggi, terus 15 dikurangi 3. Bukan. Ya tetap 3 dikurangi 15. Berarti sama dengan 7 pangkat 3 kurangi 15? Negatif 12. Nah, kalau mau dijadikan bentuk pangkat positif, caranya tadi 1 per 7 pangkat 12 selesai. Contoh yang ketiga. Gampang kan? Gampang. X pangkat 10, Y pangkat 9 per X pangkat 2, Y pangkat 3. Bagaimana caranya? Kalau seperti ini, ada 2 buah variabel, lihat yang sama yang mana. Kita bisa mengoperasikan ketika variabelnya sama. Berarti ketika saya punya X, ya, di sini ada X, kita lihat di bawah ada X enggak? Ketika di atas ada Y, di bawah ada Y enggak? Itu yang harus menjadi pedoman kita. Nah, sekarang X kita operasikan dengan X. Nah, ini bentuknya pembagian, berarti kan dikurangi. Berarti X 10 dikurangi 2, yang Y juga dengan Y. Y 9 dikurangi 3, sama dengan X pangkat 10 kurangi 2, 8. Y 9 kurangi 3, 6. Udah selesai. Ya hanya seperti itu, toh. Kalau misalkan saya punya seperti ini. X pangkat 5, Y pangkat 4 per X kuadrat saja, Pak. Ya sudah, yang sama kan X-nya. Ya sudah, X-nya yang sama dulu. 5 dikurangi 2, Y pangkat 4. Bawah ada Y enggak? Enggak ada. Ya udah, ini kita tulis seperti ini aja.
Yang depan kita operasikan. X pangkat 5 kurangi 2, 3. Y pangkat 4, selesai. Kalau nggak sama, jangan sekali-kali dioperasikan. Itu kuncinya. Basisnya harus sama. Nah, ada tugas 2. Silahkan, itu ya. Lebih menantang. Nanti bisa di grup juga. Sekarang kita masuk ke sifat 3 dan sifat 4. Saling berkaitan langsung saja karena ini mudah sekali. Nanti pengembangannya di sifat kelimanya. Sifat ketiga, ketika ada A kali B pangkat N, ketika ada A kali B pangkat N, sudah semuanya pangkatkan dengan N. Jadi A dipangkatkan dengan N, B dipangkatkan dengan N. A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian sifat yang keempat, pembagian. A per B pangkat N sudah, yang atas dipangkatkan N, yang bawah dipangkatkan N. Jadinya A pangkat N per B pangkat N. Contohnya seperti ini. A kali B pangkat 5, ya. A pangkat 5, B pangkat 5. Ini P per Q pangkat 8, P pangkat 8 per Q pangkat 8. Dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, ini nggak usah ada tugas, usah langsung masuk ke sifat kelima. Nah, ini yang menarik. Yang seperti saya bilang tadi, ketika ada pangkat, dipangkatkan. Ketika ada pangkat, dipangkatkan, jadinya apa? Sebuah perkalian seperti ini. Contohnya gimana buktinya? Ketika saya punya 2 pangkat 2, dipangkatkan 3. Maksudnya, ini kan gini, 2 kali 2, kemudian dipangkatkan 3. Berarti tadi di sifat ketiga, iki dipangkatkan itu, iki dipangkatkan itu, jadinya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Sama, berarti bisa kita operasikan. 3 tambah 3, 6. Oke, kalau kita pakai sifat ini, 2 kali pangkat dipangkatkan berarti dikali. 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sama enggak? Sama. Oke, kita latihan. X kuadrat, X pangkat 2, Y pangkat 4, dipangkatkan 30. Kalian coba dulu. X pangkat 2, Y pangkat 4, dipangkatkan 30. Ya. Kalau kalian menggunakan uraian seperti ini kan lama. Kita pakai sifat langsung. Sama dengan berapa? X pangkat 2 dikali 30. Y pangkat 4 dikali 30. Berarti X pangkat 60. Y pangkat 120. Selesai. Mudah? Mudah sekali. Berikutnya, sudah dikombinasikan ya dengan sifat 3, 4, 5. Seperti ini berarti yang atas ini juga dipangkatkan atas, yang bawah pangkatkan bawah. Berarti kan kalau kita tulis sebenarnya gini, X pangkat 5 dipangkatkan 6 per Y pangkat 7 dipangkatkan 6. Ini X pangkat dipangkatkan dikali 5 kali 6 per Y pangkat 7 kali 6. Jadinya X pangkat 30 per Y pangkat 42. Selesai. Atau kalau kalian sudah paham ini, nggak perlu diperolehkan seperti ini, ya sudah langsung. 5 kali 6, 30. X pangkat 30 per Y 7 kali 6, 42. Yaitu Y pangkat 72. 42. Berarti Y pangkat
42. Oke, sudah. Contoh yang ketiga, lebih menarik lagi. Kalian coba dulu. Kayak kepiye. Saya kasih 1 menit nyoba. Sudah? Hasilnya berapa yang sudah? Bisa share di grup atau di classroom. Baik. Ini sudah tingkat tinggi ya. Apa? Kalian ingat materi pemfaktoran di SMP? Ya. Ya. Maka kita lihat di pembilang ini, di bagian yang atas, ada nggak sesuatu yang sama? Ya, XJ, XJ ini. Kemudian 18 dan 27 punya faktor yang sama, berapa? 9. Kalau ini saya keluarkan 9. Kemudian X-nya, pangkat terkecilnya berapa? Yang pangkat terkecilnya saya keluarkan, X kuadrat. Y pangkat terkecilnya, kuadrat juga. Yang depan ini tinggal 2X, yang belakang tinggal 3Y per 3XY kuadrat. Kok bisa? Perhatikan sini. Faktor yang sama dari ini kita keluarkan. 18 dan 27 faktor terkecilnya, faktornya 9 kan bisa kita, faktor terbesarnya, maaf, faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesarnya adalah 9. Kemudian X pangkat 3 dan X pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 2 dan Y pangkat 3, Y pangkat 2. Kita ambil yang kecil, faktor yang kecil. Maka kalau persekutuannya persekutuan terbesar. Kalian ingat lagi pelajaran SMP. Nah, coba kita buktikan. Apakah ketika kita kalikan ini, hasilnya yang atas, oke, 9X kuadrat Y kuadrat kali 2X. 9 kali 2, 18. X pangkat 2 kali X, X pangkat 3. Y kuadrat, ya Y kuadrat. Kalikan dengan belakang. 9 kali 3, 27. X pangkat 2 ya X pangkat 2. Y pangkat 2 kali Y pangkat 3. Sudah kan? Selesai kan? Nah, ada nggak yang bisa dicoret? Ya sudah, ini coret. Oke. Coret. Kalau dicoret tinggal bingung. Kalau bingung saya ulangi. Yang angkanya nggak bingung ya ketika saya coret. Yang angkanya nggak bingung. Sudah. Berarti yang atas tinggal 3 X kuadrat. Di sini pangkat 2, di sini pangkatnya, kalau nggak ada ini pangkatnya 1. Berarti dikurangi 1. Y pangkat 2 dikurangi yang bawah pangkatnya juga 2. Dikalikan 2X plus 3Y. Ini sama dengan 3, 2 kurangi 1. 1 nggak usah kita tulis, kalau 1 nggak usah kasih 1, biarkan aja. Kemudian Y pangkat 0, ini kan jadinya Y pangkat 0. Saya tanya, Y pangkat 0 itu sama dengan berapa? Y pangkat 0 sama dengan 1 tadi di sifat dasar. Semua bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sudah 3X kali 1? Ya 3X. Ya sudah, berarti selesai. 3X kalikan 2X plus 3Y. Inilah jawaban akhir. Oke, saya kira untuk yang ketiga ini agak rumit. Kalian ulangi. Kalian ingat-ingat materi waktu SMP, kalian sudah lulus SMP loh ya. Berarti saya nggak bisa. Tugas 3 ini.
Nah, di hari ini ada 3 tugas untuk kalian kumpulkan. Bagaimana kalian kumpulkan? Upload di Google Classroom kalian. Uploadnya dalam bentuk apa? Boleh PDF, boleh foto. Foto pekerjaanmu di kertas atau bukumu, kasih nama, nomor kelas. Ya, tugas 1 tadi ini, tugas 2 ini, ya, tugas ketiga ini. Ini saya akan share di grup kelas, di Google Classroom dan juga di WA. Terserah kalian mau mengakses di mana, bebas. Ya. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan besok, maksimal besok hari Minggu. Tanggal berapa itu? Pokoknya hari Minggu besok ya. Jam 12 malam maksimal. Senin saya koreksi. Ya. Oke. Nah, jika masih ada pertanyaan, sampaikan di grup WA atau Google Classroom. Kita diskusi di sana bersama-sama. Dan pertemuan berikutnya kita akan masih sifat-sifat saja dulu ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif dan rasional. Jadi nanti kalau ada plus min, kemudian ada seperempat, pangkat sepertiga, min setengah, dan sebagainya seperti itu bagaimana, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut di grup WA atau Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.